Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Protein adalah suatu polipeptida yang merupakan polimer dari monomer asam amino atau bisa disebut rantai panjang asam amino. Biasanya protein sederhana terdiri dari minimal 2 rantai polipeptida yang saling berikatan. Protein memiliki peran yang sangat penting karena protein ini sebagai fondasi suatu bangunan pada tubuh manusia. Peran protein yaitu enzim pada pencernaan antibodi, hormon, hemoglobin, kuku, bentuk rambut, warna bola mata, otot, warna kulit, dan lain-lain. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Dalam menyusun protein, kita membutuhkan materi genetik atau DNA. Karena DNA memiliki peran besar, yaitu mengatur penyusunan asam amino dalam pembentukan protein berupa urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein. Sintesis protein terjadi di sel-sel tubuh kita, maka sel-sel yang berbeda akan membentuk jenis protein yang berbeda pula. Contohnya, sel pada kuku kita bakal ngebentuk protein yang kuat sehingga kuku-kuku kita menjadi kuat. Lalu seperti apa mekanisme sintesis protein? Yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA yang menghasilkan mRNA atau RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA. Yang kedua, translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon, urutan asam amino yang mengkode suatu protein yang spesifik. Transkripsi. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi, yaitu proses menempelnya RNA polimerase pada promotor gen. Ikatan DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi dari genetik DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari 2 rantai yang ada. Nah, ini promoter. Enzim RNA menempel pada promoter. Promoter letaknya di ujung rantai DNA. Kemudian, enzim akan menyusun nukleotida RNA membentuk mRNA. Selanjutnya, masuk ke tahap elongasi. 2 rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplement atau antisense mulai terpisah. Untuk promotor menempel di bagian rantai cetakan sense. mRNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter
dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 ke 3. Kemudian, mRNA akan membentuk pasangan basa nitrogen yang dibentuk pada mRNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Basa timin pada DNA untuk cetakan A, adenin pada mRNA. Basa sitosin pada DNA untuk cetakan guanin pada mRNA. Basa adenin pada DNA untuk cetakan urasil pada mRNA, dan basa guanin pada DNA untuk cetakan sitosin pada mRNA. Selanjutnya tahap terakhir, terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Kemudian mRNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal ini mengakibatkan DNA tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. mRNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Selanjutnya, translasi. Translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi yaitu molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Translasi diawali dari kodon start, yaitu AUG, yang ada pada mRNA. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Lalu, tRNA atau transfer RNA yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Nah, di sini subunit ribosom kecil menempel pada mRNA. Begitupun pada subunit ribosom besar. AUG merupakan start codon, yaitu proses dimulainya translasi. Kemudian kodon AUG akan memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Lalu tRNA yang memuat antikodon UAC yang merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Tahap selanjutnya yaitu elongasi, yaitu kodon dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikut akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama akan segera lepas dari ribosom. Kemudian tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya kembali. tRNA berikutnya akan
datang berpasangan dengan codon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisis oleh ribosom RNA yang terdapat pada subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Selanjutnya, terminasi, yaitu proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop UAA, UGA atau UAG melekat pada ribosom. Jika muncul salah satu codon tersebut, maka proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Seperti pada gambar, jika salah satu codon stop UAA, UGA atau UAG melekat pada ribosom, maka proses translasi akan berhenti. Kemudian polipeptida akan terlepas dari ribosom. Begitupun juga ribosom akan melepas atau terlepas dari mRNA. Selanjutnya, secara singkat, sintesis protein bisa dituliskan sebagai berikut. DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk mRNA. mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa codon. Kemudian tRNA akan membawa asam amino sesuai codon menuju ribosom untuk ditranslasi. Asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada codon sehingga terbentuk senyawa polipeptida atau protein. Jadi kalau ditulis secara sistematis dari DNA ke RNA ke protein, ini merupakan dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein, atau aliran pembentuk tubuh dari informasi genetik. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.